Halo, kali ini saya ingin membagikan pengalaman dan materi atau resume versi saya setelah kemarin pelatihan penguatan karakter peserta didik SMK di Jogja pada akhir tahun lalu. Pada intinya adalah membuat building karisma ya, membuat guru ini menjadi berkarisma dengan tujuan seperti yang tercantum di sini, yaitu guru ini bisa membuat siswa atau murid percaya, tenang dan bergerak karena gurunya itu memberi arahan, memberi nilai. Jadi secara lebih jauh itu guru tidak perlu teriak-teriak atau tidak perlu terus mengingatkan salah, ingat salah, tapi dengan tenang memberi arahan. Jangka panjangnya adalah murid atau siswa peserta didik itu akan bergerak sendiri sesuai arah nilai atau budaya baik yang telah ditanamkan dan terinspirasi atau mendapatkan inspirasi dari gurunya yang memberi contoh atau teladan yang mana gurunya tersebut punya karisma atau nilai yang bisa ditelusuri. Secara umum ini di sini ada ini ya, ini lalu ini ada kredibilitas, yaitu guru harus membangun kredibilitas, yaitu konsisten, adil, menepati janji, omongan, tindakan itu harus sinkron. Saya sering mengatakan ini ke anak-anak. Jadi kalau memang mau cari tahu orang yang perlu ditiru atau diteladani, ini harus stabil ya, omongan konsisten terus supaya ya mereka akan mendapatkan rasa aman gitu, tenang gitu loh. Memang ketika salah ya tahu konsekuensi atau akibat, ketika benar ya dan nggak takut disalahkan gitu kan, karena memang teladannya ya memang begitu gitu kan. Kita harus punya ini credibility gitu kan. Lalu lanjut, ini ada connection, membangun hubungan yang baik, siswa diberi ruang yang aman dan dihargai ya. Jadi tidak judgmental duluan, misalkan dia salah langsung disalah-salahin terus, enggak. Kita coba beri ruang terbuka, ruang tertentu dulu untuk mereka mungkin punya pendapat gitu kan, kenapa mereka melakukan itu. Ini kalau di pembelajaran di kurikulum Merdeka Kemarin adalah disiplin positif. Lalu terakhir ada clarity atau memberi standar, batas dan langkah berikutnya dengan bahasa yang frekuensinya sama dengan anak-anak supaya mereka ngerti. Oke, langsung saja. Ini ada 3 poin yang saya rangkum juga. Itu yang pertama, guru harus bisa memberi keteladanan gitu kan, konsisten gitu kan, ketika menjalankan aturan atau menjalankan budaya baik yang ada di sekolah. Misalkan paling gampang aja lah, misalkan disuruh besok acara kegiatan gitu kan, seragamnya pakai baju muslim atau muslimah, acara keagamaan, ya gurunya harus mulai begitu juga gitu loh. Kok bisa ada guru yang mungkin nyuruh-nyuruhnya apa ya, kecuali memang berbeda, misalkan begini, kaos kaki gitu kan, murid hari apa kaosnya putih karena ada aturannya. Guru nggak harus, karena aturan kaos kaki guru berbeda gitu kan. Termasuk keterlambatan gitu kan, murid dipahamkan dengan frekuensi yang mereka bisa tangkap gitu kan. Murid terlambat dihukum gitu kan, hukumannya nggak boleh masuk kelas, mungkin apa ada dari BK atau dari kesiswaan kan. Guru terlambat gak dihukum, jelaskan guru terlambat ya ada hukumannya, tapi hukumannya beda dengan murid. Kalau hukumnya sama kayak murid, santai aja para guru itu kan. Nah, lalu yang kedua adalah berusaha konsisten, terus menanamkan bahwa disiplin atau budaya baik itu tidak harus diawasi, sehingga anak-anak harapannya ketika ada guru maupun tidak ada guru, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat atau mengawasi, mereka tetap jalan dengan kondisi baiknya tersebut gitu kan. Jadi yang pertama, gurunya harus konsisten duluan, memberi contoh gitu kan, memberi keteladanan. Waktunya si pengembangan karakter, membaca literasi, ya gurunya juga harus baca gitu kan. Gurunya memberi contoh sehingga murid akan melihat bahwa wah, guru ini berkarisma, guru ini loh baca juga gitu loh. Guru ini loh ngerti yang dibaca, sehingga ketika gurunya mengetes muridnya untuk bacaannya, ya muridnya kan oh iya gurunya memang nggak ini memang gurunya memang nanya ya karena dia ingin mengajarkan itu gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ketika mendidik itu punya karisma. Ya ini bisa dilatih, walaupun kita belum bisa, kita bisa coba pelan-pelan. Tadi ya ada 3 poin, jadi kita harus punya konsisten, kredibilitas. Yang kedua membangun koneksi. Yang ketiga memberi arahan yang sesuai dengan bahasa atau frekuensi anak-anak supaya mereka bisa nangkap dengan mudah. Semoga bermanfaat. Dadah.